Yang keenam adalah wajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib di dalam hak Allah Ta'ala, yaitu wahdaniyat, sifat wahdaniyat, sifat esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita artikan apa arti wahdaniyat, apa arti esa. Jadi Allah wahdaniyat bizat, Allah wahdaniyat bisifat, Allah wahdaniyat bil af'al. Kita baca keterangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri tentang makna wahdaniyat. Nah, ini dalam sifat wahdaniyat nanti Allah terbebas dari kam mutasil. Apakah kam mutasil bizat, apapun kam mutasil bisifat. Juga Allah terbebas dari kam mutasil, apakah munfasil bisifat, apakah munfasil bil af'al, apakah munfasil bisifat. Jadi ada namanya dalam ilmu makulat kam. Apa kam itu? Aradun yaqbalul ismah. Aradun yaqbalul ismah. Arad sifat yang bisa dibagi, yang menerima dibagi-bagi. Nanti apa itu kam mutasil dan apa itu kam munfasil? Nah, kam mutasil adalah huwa alladzi takunu ajza'uhu mujtami'atan bil wujudil khariji. Jadi huwa alladzi takunu ajza'uhu mujtami'atan bil wujudil khariji. Kam mutasil itu adalah perkara yang juznya terkumpul pada kenyataannya. Seperti kita nih, daripada sendi-sendi, tulang, kulit, dan seterusnya, itu kam mutasilah. Satunya kita ini tersusun dari berbagai macam materi, berbagai macam susunan, namanya kam mutasilah. Maka definisi kam mutasilah huwallazi takunu ajza'uhu mujtami'atan bil wujudil khariji. Ini maka dalam ilmu makulat ada 3 nanti. Kam mutasil itu ada khot, garis ada satuan-satuannya itu. Ada sutuh, kubus, ada hijib, hijbun, bentuk-bentuk yang lainnya. Yang kedua kam munfasil. Apa kam munfasil itu? Maka ajza'uhu munfasilatan an ba'diha ba'dhan. Yaitu perkara yang juznya terpisah dari satu sama lain. Namanya kam munfasil. Mari kita bahas. Wahdaniyat zat. Allah esa dalam zat, wa fil af'al, wa fil sifat dari sifat, wal af'al dan af'al. Apa arti Allah wahdaniyat zat? Allah esa di dalam zat. Annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidin. Bahwa zat Allah tidak tersusun dari juz yang berbilang. Kalau satu kita ini tersusun satunya kita ini, atau angka satu saja tersusun dari 0, sekian terus pecahan-pecahan itu sampai full angka satu itu. Jadi angka satu itu saja mutarakibatunan ajzain. Nah, Allah nggak seperti itu. Jadi esanya, maka jangan mikirkan Allah kayak materi, butuh tempat duduk, aras bergerak dengan beratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mujassimah sudah. Aras itu adalah mujassimah. Allah itu arti makna wahdaniyat bizat annaha laysat murakkabatan bi ajza'in muta'addidah. Bahwa zat Allah tidak tersusun daripada zat-zat yang muta'addid. Nah, ini namanya Allah terbebas dari kam mutasilah bizat. Kam mutasilah bizat artinya apa? Ayakuna zatuhu ta'ala murakkabatan. Sama sekali bahwa keadaan zat Allah tidak murakkabah, tidak tersusun dari satuan-satuan. Makna wahdaniyat fi sifat. Apa di situ? Annahu laysa lahu sifatan. Allah enggak memiliki sifat kembar, enggak ada. Atau lebihnya. Dari satu jadi contoh, Allah punya 2 kequdratain, punya dua sifat qudrat. Allah punya 2 sifat iradah. Allah punya sifat ilmu yang ganda enggak?
Nah, maka ini kamutasil fi sifat. Artinya ayyakuna lahu ta'ala qudratan, enggak mungkin Allah memiliki sifat kudrat sekaligus. Esa dalam kudratnya, esa dalam iradahnya, esa dalam ilmunya. Ini arti wahdaniyat. Allah esa di dalam di dalam zat, Allah esa di dalam sifat. Wahakala terusnya. Lalu walaysa li ghairihi sifatun tusabbihu sifatahu ta'ala. Dan tidak ada selain Allah yang memiliki sifat yang mirip atau menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kamun pasil. Maka kamun pasil fi zat. Pengertian kamun pasil fi zat bahwa ayyakuna laha zatun tusabbihu. Tidak ada satu zat yang menyerupai dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kamun pasil itu. Kamun pasil itu definisinya huwa makanat ajza'uhu munfasinat an ba'diha ba'dan. Nah, maka kalau kamun pasil fi zat, di sini dinafikan bahwa tidak ada satu zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bil af'al, apa bil af'al? Kalau bil af'al wa makna wahdaniyat bil af'al, makna wahdaniyat bil af'al ini sama kamun pasil juga. Di sini diartikan laisa li ghairihi fi'lun minal af'al atau ayyakuna li ghairi ta'ala fi'lun. Tidak ada yang membantu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada gotong royong kayak kita. Siapa yang mengerjakan fondasi, siapa yang membuat bigistik, siapa yang mencor tiang, siapa yang bagian profil, siapa yang bagian enggak ada. Itu Allah sama-sama. Semua Allah kan sendiri. Itu adalah Allah wahdaniyat bil af'al. Esa dalam perbuatannya. Esa dalam pekerjaan-pekerjaannya. Nah, wadiduha, nanti ada lagi sifat tadi sudah kita bahas sifat. Nah, jadi kalau ada kamutasil sifat berarti kan beda nih. Kalau kamutasil sifat tidak ada sifat kembar bagi Allah dalam dirinya sendiri jelasnya. Seperti ada dua kudrat, ada dua ilmu enggak ada. Bagaimana kalau kamutasil sifat? Yani ayyakuna li ghairihi sifatun tusabbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Jadi ayyakuna li ghairihi sifatun tusabbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Jadi tidak ada selain Allah memiliki sifat dan yang mirip dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Maka kalau orang rahmat, ilmu, tidak ada satu makhluk yang menyamai keilmuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemahaman kamu munfasil fi sifat, ayyakuna li sifatun tusabbihu sifatan fi sifati ta'ala. Kalau kamu munfasil fi sifat, ayyakuna lahu sifatani mutamasilatani. Allah memiliki dua sifat yang sama. Fi sifatil wahidah, seperti kudrat. Nggak mungkin Allah memiliki dua kudrat. Nah, wadidduha, kebalikan daripada sifat wahdaniyat adalah at-ta'addud, berbilang. Nah, wadalil, apa dalilnya? Annahu law kana muta'addidan, jika Allah muta'addid, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak ada sesuatu hal dari makhluk ini. Tak mungkin ada makhluk alam ciptaan nggak mungkin ada. Maka laukana fihi ma'alihatun ilallah la fasadata. Jika ada Tuhan selain Allah, maka semua tatanan ini akan hancur. Karena sifat Tuhan itu wajib memiliki sifat iradah, berkehendak, dan Tuhan juga wajib memiliki sifat kudrah. Nanti kalau ada kompromi Tuhan A dan Tuhan B untuk membuat bumi, kata yang ini bundar, kata yang ini segi empat, itu nggak pernah jadi. Maka laukana fihi alihatun ilallah la fasadata. Jadi jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hancur, tidak ada ini. Karena di sini dikatakan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Lalu wa yajibu fi haqqihi ta'ala, juga wajib dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala al-qudrah, sifat qudrah. Apa qudrah? Sifatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yujidu biha wa yu'dim, Allah mengadakan, mentiadakan dengan kudratnya.
Jadi, namun begini, sifat qudrah Allah itu la tata'allaqu bil mustahilat. Tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang mustahil. Tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang mustahil. Nah, seperti mana contoh Allah kuasa untuk duduk di atas apa? Di atas sayapnya nyamuk buahnya. Itu hal-hal yang impossible, hal-hal yang mustahil. Dan kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan dengan hal-hal yang mustahil. Jadi kita bisa definisikan juga sifat kudrah itu sifatun azaliyatun mulazimatun lillahi ta'ala yumkinu biha ijadu kulli syai'in mumkinin wa i'damuhu idza aradallahu ta'ala. Jadi sifat kudrah itu adalah sifat yang azali. Yakni apa aja Pak? Perbedaan azali dengan kitab itu apa? Bahwa kalau azali itu mala awwala lah, perkara yang tak bermula. Perkara yang tak bermula. Kudrahnya Allah gak bermula kayak kita kuasa kadang-kadang bermula. Gak berkuasa lagi berkuasa. Ini jadi ada berapa sifat tuh? Kan 20 sifat ya. 20 sifat. Kalau kita menghitung sifat nafsiyah, salabiyah, sifat maknawiyah dan sifat ma'ani. Nanti untuk sebahagian di mazhab ini pun ada yang menolak adanya sifatul hal. Jadi sifat hal itu adalah sifat yang ambigu, disebut tidak ada dia ada, disebut ada tidak bisa ditunjukkan. Sifat hal ini namanya amrun i'tibari. Ini kalau orang tanya, katanya kok sedikit sifat Allah? Enggak, banyak sekali sifat Allah. Cuman kemampuan akal kita sebatas itu. Dan juga bukan hanya segitu, bukan. Cuman kalau kita lihat, kita perhatikan, kita lihat sifat-sifat sifat-sifat ma'ani. Contoh seperti sifat muhaimin. Apa itu muhaimin? Ya Allah, nama Allah ya muhaimin. Al-qaim ala khalqih. yakni Allah yang mengurus makhluknya. Allah yang memperhatikan makhluknya. Allah yang kuasa atas makhluknya. Allah yang menjaga makhluknya. Kalau kita pikir-pikir, maka sifat muhaimin akan kembali kepada sifat ilmu dan kudrah. Maka dalam para ulama, dalam perumusannya, untuk mempermudah, nggak dimasukkan sifat itu. Cukup sifat ilmu dan sifat kudrah. Karena muhaimin sudah ada tahta sifatil ilmi wa sifatil kudrah. Jadi jangan dikatakan bahwa kita ini nggak bersumber daripada Al-Quran. Tauhid kita ini bersumber dari Al-Quran juga Al-Hadis. Namun para ulama beramus sedemikian rupa supaya untuk mempermudah. Jadi jangan nuduh kepada orang ini dari ilmu kalam, ilmu filsafat, sumbernya bukan kepada Al-Quran Sunnah, hanya punya kamu yang Sunnah. Padahal kalau kita tanya apa rumusan uluhiyah, rububiyah asma sifat itu tidak ada. Coba tunjukkan satu ayat atau satu hadis yang mengatur, akhirnya sebenarnya tidak ada. Jawaban mereka gimana akhirnya? Oh ini istiqroh. Istiqroh itu bahasa apa? Itu kan riset, penelitian. Itu bahasa filsafat. Bahasa katanya mereka ahli filsafat tapi menggunakan istilah-istilah filsafat. Jadi jangan menuduh bahwa hanya kamilah yang kembali kepada apa yang bersumber kepada filsafat. Kami juga berkumpul kepada Quran dan Sunnah. Namun pemahaman inti berbeda dengan anak. Gitu seperti itu. Jadi masuk sifat muhaimin itu di sifat al-ilmu wal-qudrah. Atau contoh lagi ar-raqib. Apa itu raqib? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Yani Allah yang mengetahui amal-amal makhluknya. Ini pun lapat raqib, sifat raqib di bawah sifatul ilmi nanti. Atau lagi al-khaliq al-musawwir. Apa namanya itu? Allah yang menciptakan sifat apa itu? Qudrah kan? Yani Allah al-ijad yang mengadakan. Apa taswir itu? Juga nomil qudrah sama. Jadi sifat musawwir, sifat al-khaliq, itu semua tahta umum sifatil qudrah. Nanti seterusnya kita bisa pikirkan semua itu. Jadi bukan hanya segitu sebenarnya. Ini hanya bisa merumuskan untuk mempermudah secara akal seperti itu. Sifat-sifat yang lain di bawah sifat-sifat yang kita bahas ini. Asal mau pikir saja. Nah, kebalikan sifat qudrah adalah al-ajaz. Namun kita ingat ya bahwa sifat qudrahnya Allah la tata'allaqu bil mustahilat.
tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang mustahil. Tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang mustahil. Tapi ingat, semua definisi yang disebutkan oleh para ahli tauhid ini, ahli teologi ini, itu tidak ada yang menggunakan ta'rif had. Begini ya, jadi ta'rif terbagi dua. Ada ta'rif had, ada ta'rif rosyam. Kalau ta'rif had, pendefinisian dengan hakikat sesuatu. Kalau rosyam enggak. Dengan ta'rif dengan menggunakan hakikat. Saya contohkan. Insan manusia kita definisikan dengan hayawan natik. Nah, ini ta'rif had. Ta'rif had. Kenapa? Karena hayawan hakikat insan, natik pun juga hakikat insan. Tapi kalau kita definisikan apa itu insan, adalah al-dhahik yang tertawa. Tertawa bukan perkara yang hakikat untuk manusia atau qaulul ilmi, bisa menerima ilmu, itu bukan hakikat manusia. Nah, itu dari filsafat. Nah, dalam pendefinisian sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh para ulama kita, itu jangan dipikir ta'rif had. Nah, itu semuanya ta'rif filsafat. Kenapa bukan ta'rif had? Siapa yang tahu ala kunhi zatihi ta'ala. Karena nggak akan ada yang tahu tentang sejatinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya. Maka banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengenai tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bicara tentang laut, bicara tentang gunung, bicara tentang angin dan seterusnya. Jadi perlu diingat bahwa sifat kudrahnya Allah itu la tata'allaqu bil mustahilat bala wala bil wajibat. Sifat Allah, kudratnya Allah itu enggak berkaitan dengan sifat-sifat yang mustahil, dengan sifat-sifat yang wajib. Maka enggak ada Allah mampu enggak buat anak, Allah enggak mampu enggak buat teman istri. Allah mampu orang itu mustahil kan itu. Atau Allah tempatnya di aras dan lainnya. Nah itu enggak. Itu mustahil itu. Sifat kudrat la ta'allaqu bil mustahilat wala bil wajibat. Nanti kalau sifat Allah berkaitan dengan mustahilat, nah ini akan ada kekacauan nih. Kekacauan. Nanti perkara yang wajib berubah menjadi mungkin, yang mustahil berubah jadi mungkin. Maka jadi kalau kudrat Allah berkaitan dengan mustahilat, itu perkara yang mustahil akan berubah menjadi mungkin, seperti duduknya Allah di atas sayap burung, di atas sayapnya nyamuk umpamanya. Nah, nanti kalau yang wajib, kalau sifat kudrat berkaitan dengan wajib, itu yang wajib akan berbalik menjadi yang mungkin. Nanti mungkin saja Allah ada, kan bahaya itu. Mungkin Allah ada, mungkin juga Allah tidak, mungkin Allah juga bako. Nauzubillah. Jadi kita jangan berkata seperti itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradah. Berikutnya Allah wajib memiliki sifat iradah atau kehendak. Wa hiya sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkin bil wujud au bil adam au bil ghina au bil faqri au bil jahli. Jadi sifat iradah itu sifat yang melekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat Allah itu Allah mengadakan perkara yang mungkin ada, atau mendiakan perkara yang bisa mungkin ada. Allah membuat kaya seseorang, Allah membuat fakir seseorang hamba, Allah membuat alim, membuat itu semua iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kembali, jadi semua dengan kehendak suka-suka Allah. Jadi kembalikan sifat iradah itu ada al-karohah. Kalau itu enggak, enggak. Jadi Allah enggak mungkin enggak punya sifat enggak. Wadai ala tazalika bahwa laukana karihan, kalau Allah ada enggan berarti ajiz. Jadi kita aja makhluk ini suka ada enggannya. Kenapa kita ada enggan? Karena kita lemah. Karena kita enggak mampu. Karena kita enggak punya kuasa. Itu sifat makhluk. Jadi kalau Allah enggak punya sifat iradah, niscaya Allah memiliki sifat karohah. Nah, kalau Allah karohah yang dikanihan, lakana ajizan, Allah lemah. Wa kaunuhu ajizan, dan adanya Allah ajiz adalah mustahil. Allahu a'lam.